bukan aku mencari rezeki, tapi cukupkan rezekiku dan penuhi kebutuhanku dan keluarga. Mintalah. Yang penting apapun yang kita minta yang baik, maka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita punya niat yang baik, ya Allah, aku ingin ziarah, ingin pergi kepada Baitullahil Haram, rumahmu, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sampaikanlah aku ke rumahmu dengan caramu, dengan dengan caramu ya Allah, dengan biaya darimu bisa, atau dengan engkau yang membayarkan ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa, silakan minta. Ya Allah, aku butuh tempat tinggal, berilah aku. Ya Allah, berilah. Silakan. Jadi gini maksud anak itu, doalah kepada Allah, jangan malu. Kita itu terlalu banyak menggantungkan diri kepada diri sendiri. Kita menginginkan sesuatu itu sering sekali menggantungkannya dengan kemampuan kita. Saya ingin kaya, kemudian saya menabung. Benar, ibu bapak bisa kaya dengan menabung. Tetapi kalau bapak merenungi, ibu merenungi kekuasaan Allah, kita bisa kaya juga tanpa menabung. Tergantung keyakinan bapak dan ibu sekalian. Kita harus menabung untuk beli rumah. Bisa juga tidak perlu menabung, Allah kasih kita rumah atau kendaraan. Kita perlu menabung untuk sekolah anak misalnya. Ketahuilah bahwa bisa juga tanpa menabung anak kita sekolah dicukupkan oleh Allah. Jadi janganlah terlalu merendahkan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Jangan terlalu meremehkan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Nabung ya silahkan, tapi janganlah dijadikan tabunganlah sebab segala sesuatu. Jangan dijadikan dia menjadi sebab bapak bisa umrah, ibu bisa umrah. Jangan dijadikan dia sebab bapak ibu bisa beli rumah. Jangan dijadikan dia sebab bapak ibu bisa menyekolahkan anak. Sebab utamanya adalah Allah Azza wa Jalla. Silakan menabung, tapi jangan tabungan itu menjadikan kita bertumpu kepadanya. Tumpukan diri kita kepada Allah. Karena kalau dilihat juga hadis-hadis Nabi SAW dan doa-doa Nabi dan juga apa yang terjadi pada diri Nabi dan para sahabat, rezeki mereka itu kalau kita lihat lebih kepada rezeki yang digiring oleh Allah. Allah yang menggiring ini. Kadang mereka memang tidak berkecukupan, pas-pasan para sahabat. Tapi ketika dikayakan oleh Allah, Allah mengkayakannya dengan satu kali giring. Ini perang Badar, rezeki buat kalian. Ya, perang Hunain, ini rezeki buat kalian. Ada perang-perang lain juga, yang kecil-kecil, juga sama. Ini perang fulan, ini jadi rezeki buat kalian. Jadi Allah Azza wa Jalla mengiring rezeki para sahabat sering sekali dengan cara-cara yang seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh menabung, berikhtiar. Boleh-boleh saja. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Justru silakan berusaha. Cuma Anda ingin sampaikan, janganlah kita bergantung kepada usaha kita. Jangan sampai kita seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta ini terkumpul sebab keahlianku dalam membuat emas atau berjualan emas. Itu yang dikatakan oleh Qarun. Dia mengatakan ini semua berkat kehebatanku. Jangan seperti itu. Karena ada hadis dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, ana inda dhanni abdi bi, saya itu tergantung keyakinan hambaku kepadaku.
Kalau ibu yakinnya beli rumah cicil, maka ibu bapak dikasih beli rumah dengan cara cicil. Tiap hari ibu kirim utang. Kalau bapak ibu mau pergi umrah dan haji, yakin dengan cicilan, maka bapak ibu akan pergi haji umrah dengan cicilan. Tapi barang siapa yang yakin pergi haji dan umrah misalnya dengan menabung, beli rumah dengan menabung, maka dia akan bisa beli rumah dengan menabung. Dia menabung, dia beli rumah. Barang siapa yang yakin dia akan diberikan Allah tempat tinggal dengan cara yang tidak tahu, dia serahkan caranya, saya serahkan kepadamu ya Allah, saya akan cari rezeki semampu saya. Mudahkan saya ingin di rumah dengan caramu ya Allah, dia akan diberikan rumah oleh Allah. Ini rumah dengan cara Allah Azza wa Jalla, karena caranya diserahkan kepada Allah. Saya ingin haji, ingin umrah ya Allah, tolong caranya engkau yang membuatnya. Saya tidak tahu gimana, saya akan berusaha mencari rezeki, namun untuk caranya engkau aku serahkan. Maka Allah akan berangkatkan dengan cara Allah. Anak saya mau sekolah ya Allah, berikan tempat yang terbaik. Saya tidak tahu gimana caranya, saya akan ikhtiar, tapi tolong pilihkan cara yang terbaik. Penyerahan diri seperti itu kepada Allah, itu terkadang membuat hati tenang. Tenang, tidak memikirkan beban hidup dunia ini. Harus nabung untuk sekolah anak, harus nabung untuk pensiun, harus nabung untuk masa A, masa B, pusing ya. Banyak seperti itu. Kalau kita termakan dengan itu, ya khawatir saja. Akhirnya kita terlalu bergantung kepada itu. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita bergantung kepada Allah? Tidak ada yang lain kecuali doa. Doa. Perhatikanlah kehidupan orang-orang saleh. Perhatikanlah kehidupan orang-orang yang di benaknya akhirat. Di benaknya akhirat. Hidupnya untuk akhirat. Bagaimana mereka hidup begitu tenang. Ada rumah yang jelek dia pakai saja, tidak ada masalah. Kendaraan yang jelek dia pakai saja, tidak ada masalah. Tetangganya, teman-temannya beli yang baru, dia tidak ada masalah. Dia tidak punya rumah, dia kontrak, dia juga tidak ada masalah. Dia nggak mikirin saya harus keluar dari kontrakan, saya harus punya rumah, nggak mungkin saya bayar kontrakan terus. Dia nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia menyerahkan segala hidupnya kepada Allah. Yang mengaturnya, yang menciptakannya, dia serahkan. Kalau memang saya harus kontrak ya Allah, ya tidak apa-apa, tapi tolong cukupkan saya. Apa aibnya orang mengontrak? Nggak ada yang aib. Apa aibnya orang pakai kendaraan buruk? Nggak ada yang aib. Apa aibnya orang sekolah di tempat yang biasa saja? Nggak ada yang aib. Kalau kita berpikirnya adalah akhirat, mencari ridha Allah, nggak ada yang aib. Yang aib, yang membuat aib, ya cara pandang kita sendiri. Jadi, Bapak Ibu sekalian, doa itu adalah menyerahkan diri kepada Allah. Dan kita kan sering membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Mohon pertolongan. Kita kemana lagi? Mau minta kemana? Ke patung? Gak mungkin. Ke binatang? Gak mungkin. Binatang sapi yang disembah? Gak mungkin. Kita mau minta kemana? Mau minta ruh. Ruh apa yang mau minta? Gak ada, gak jelas. Ke dewa-dewa apa? Gak jelas. Minta kepada dokter kesehatan. Dokter juga manusia. Dia juga belum bisa memastikan saya sembuh atau tidak. Dia hanya ikhtiar. Dia kasih obat. Dia coba operasi. Dia juga nggak bisa jamin. Dia hanya insya Allah saja. Ya, lantas apa? Yang perlu adalah nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita utarakan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla dengan seterusnya kita minta. Dengan menyampaikan kekuatan Allah dulu, kita puji Allah yang maha kuat, yang maha segalanya. Kita rendahkan diri kita, kita hinakan kita tidak bisa apa-apa. Ya Allah, tolong bantu saya nggak punya apa-apa. Setelah kita minta, kemudian kita tinggal menunggu. Jika Allah tidak ijabah, kita tinggal minta yang lainnya. Kita minta yang lainnya ya Allah. Walaupun belum engkau ijabah, tolong berikan yang
Yani nggak ada yang sulit kalau Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini menggantungkan diri kepada Allah SWT. Namun memang tidak semua Muslim bisa menikmati kebergantungan kepada Allah. Ada yang masih muda sudah bisa bergantung. Ada yang sudah tua enggak juga bisa bergantung pada Allah. Itu adalah nikmat. Bagaimana sih nikmat itu didapat? Itu dari Allah SWT. Tapi teruslah belajar, teruslah pelajari sejarah para nabi, para rasul. Lihat bagaimana hidup mereka. Tidak sedikit pun mereka menggantungkan diri mereka dengan perkara dunia. Semua kepada Allah. Walhasil kita memuji mereka. Walhasil mereka tidak pernah melarat di dunia ini. Walhasil mereka tidak pernah susah di dunia ini. Normal saja. Cukup. Ada yang dicukupkan oleh Allah, bahkan ada yang dilebihkan oleh Allah. Ya itulah kehidupan. Tapi yang bergantung kepada Allah tidak akan pernah fakir miskin. Kalau Bapak Ibu sekalian, maka kembali lagi berdoalah. Mobil khusus di waktu malam. Ya, mobil khusus lagi di sini di waktu menjelang pagi. Kita baca faedahnya. Hadis ini menganjurkan untuk berdoa di setiap waktu di malam hari dengan harapan mendapati waktu ijabah. Yang kedua, ini merupakan waktu mustajab yang mungkin disembunyikan Allah agar para hamba bersungguh-sungguh dalam mencarinya pada semua bagian malam. Sebagaimana menyembunyikan waktu mustajab pada hari Jumat agar para hamba sungguh-sungguh mencarinya pada semua waktu di hari Jumat. Hadis ini juga mengandung anjuran untuk berdoa dan beristighfar di semua waktu malam, di semua waktu malam hingga muncul cahaya fajar. Lihat di sini garis bawahi, ini garis bawahi yang memiliki buku. Namun akhir malam lebih utama daripada awalnya untuk salat, untuk berdoa dan istighfar. Istighfar juga doa. Doa ampun, doa minta ampun. Ya, akhir malam lebih afdal. Tentu ini pendapat para ulama berdasarkan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, pesan anak berdoalah, jangan pernah putus asa, dan sekali lagi tidak mesti posisi duduk menghadap kiblat, mengangkat tangan, tidak mesti. Itu lebih baik, lebih sempurna. Tapi terkadang petikan-petikan hati itu justru lebih kuat, lebih khusyuk kepada Allah. Lagi jalan, teringat Allah, berdoa. Lagi jalan, lagi duduk, lagi melihat orang, teringat Allah, berdoa. Lagi mau tidur, teringat Allah, berdoa. Itu terkadang jauh lebih mustajab dibanding yang lain. Maka berdoalah terus dalam keadaan apapun, suci atau tidak suci, tidak apa-apa. Duduk atau tidak, atau berdiri, tidak apa-apa. Teruslah berkomunikasi dengan Allah dari dalam hati kita yang paling dalam. Wallahu a'lam, aku lupa hadza, sampai di sini. Tafadhal jika ada yang ingin diskusikan. Barakallah. Baik. Alhamdulillah, demikianlah materi kajian hadis yang absen ya. Baik, apa kabar Pak Kiai? Gimana Pak? Musim dingin, musim panas? Apa-apain kita. Dingin sekali. Dingin, Masya Allah. Doain kita semua yang hadir ya. Insya Allah. Antum doanya jamaah aja ya Allah, jamaah 70 hadis pilihan. Insya Allah Allah sudah tahu namanya, sudah terdaftar di malaikat. Tolong antum doain. Amin, mudah-mudahan berangkat ke tanah suci semuanya insya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Lama-lama Pak ya. Siap. Jazakallah khair. Doanya aja buat kita. Ini lagi ngomongin doa nih. Antum di sana tolong doain kita. Insya Allah ya. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda lanjutkan saja. Total. Demikianlah materi kajian hadis yang ke-39 tentang anjuran berdoa di tengah malam yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Rahmat Hidayat LCMA, dan ta'alukut kami mengucapkan jazakallahu khairan. Dan semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat memetik hikmah dari hadis yang telah disampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Sesi yang pertama kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Ibu Siti Sadia Hidayat. Bismillah, afwan Ustaz izin bertanya. Dengan cara bagaimana
agar Allah menghendaki dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan? Dan adakah amalan khusus ketika berdoa? Mohon penjelasannya. Syukran. Nah, tadi sudah dijelaskan apakah ada amalan khusus ketika berdoa. Secara umum doa bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas. Allah berfirman, "Tsumma tawalla ila al-dhilli faqala." Yani Nabi Musa tawalla ila al-dhill, bersandar ke sebuah pohon yang rindang. Beliau Nabi Musa keluar dari istana Firaun, dikejar oleh Firaun. Disebutkan di situ keadaannya sangat sedih, sendiri. Polisi-polisi Firaun mencarinya, bahkan beliau tidak punya makanan, tidak punya apa-apa, bahkan sendal pun ada. Ya, penjelasan dalam tafsir, sendalnya pun rusak, sehingga beliau tidak mengenakan sendal. Nabi Musa alaihissalam miskin, sendiri, tidak punya apa-apa. Sebelumnya di istana, hidup di tengah-tengah istana Firaun, tapi keluar dalam keadaan sendiri, dikejar oleh polisi Firaun, miskin, tidak punya apa-apa, lapar. Sebelumnya beliau sempat membantu wanita untuk mengambilkan air, ya, tahu ceritanya, mengambilkan air dengan embernya beliau angkat, beliau kasih ke wanita itu bawa airnya pulang. Dan beliau tidak minta upah, lapar, haus, ada air, tapi beliau lapar, beliau tidak punya apa-apa. Kemudian lihat bagaimana cara Allah menggiring rizki kepada seseorang. Ini juga pernah Anda ceritakan ketika kita tadabbur, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan padamu rizki sehingga engkau ridha, engkau pun nggak bayang kok bisa rizki itu datang. Itu tuh harus diyakini oleh muslim. Nabi Musa alaihissalam ketika itu beliau duduk setelah dalam keadaan sedih, dicari-cari polisi Firaun, letih, bantuin perempuan tadi ngambil air. Beliau bersandar kepada tiang dan beliau berdoa dengan sangat singkat. Tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini fakir. Fakir itu butuh, sangat butuh. Ya Allah, aku ini sangat fakir, sangat butuh terhadap rizki anugerah yang engkau turunkan kepadaku. Yani aku sangat butuh kepada anugerahmu, ya Allah. Sambil bersandar kepada tiang. Wallahu a'lam, apakah berwudu atau tidak wudu, kita tidak tahu. Tapi begitulah keadaan santai. Bukan di masjid, bukan juga di mihrab, tidak. Sambil bersandar di batang pohon, sambil mengeluh kepada Allah, ya Allah, aku butuh anugerahmu, sangat butuh kepada anugerah. Lantas bagaimana Allah mengijabahnya? Dengan sangat cepat dan ringan. Mungkin kalau kecepatan mustajab, kita harus sabar. Ini cerita Nabi. Tapi kita harus sabar. Yang kita ambil di sini pelajaran adalah bagaimana Allah mengijabahnya. Kemudian bagaimana Allah mengijabahnya? Nabi Musa ketakutan, tertangkap, tidak punya apa-apa, mau pergi kemana tidak tahu. Bagaimana Allah mengijabah kebutuhan Nabi Musa terhadap pertolongan Allah, anugerah Allah? Caranya adalah dengan izin Allah, Allah gerakkan lisan dua wanita itu, salah satu wanita itu, untuk berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, laki-laki yang tadi membantu kami itu adalah laki-laki yang kuat dan amanah. Dia bantu kami, dia tidak minta upah,
Dia bantu kami, dia tidak menyakiti kami, tidak menggoda kami. Dia amanah. Maka, wahai ayahku, berilah dia, jadikan dia pekerja di kita. Dengan izin Allah, bapak dari kedua anak itu meminta Nabi Musa untuk datang ke kampungnya. Itulah pertolongan Allah. Jadilah Nabi Musa tinggal di kampung itu. Bahkan Allah bantu Nabi Musa dengan akhirnya dinikahkan dengan salah satu dari wanita tersebut. Artinya begitulah cara Allah. Ketika Allah ingin bantu, maka dengan mudah Allah kirim hamba-hambanya untuk menjadi perempuan Allah. Jadi tidak ada keadaan khusus. Silakan bagi yang mau berdoa, berdoalah dalam keadaan apapun. Lantas apa yang harus ditinggalkan? Apa yang harus diperhatikan dalam berdoa supaya mustajab? Maka jawabannya adalah tinggalkan makanan yang haram. Jangan makan yang haram, jangan ambil uang yang haram, jangan ambil harta waris orang yang haram. Kembalikan yang haram, insyaallah mustajab. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anil Indah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengirim Al-Fatihah kepada Nabi dan orang tua yang sudah meninggal dunia? Apakah ada tuntunannya dalam Islam? Oh, Al-Fatihah. Untuk orang tua, Bapak Ibu sekalian, orang tua atau yang lainnya, kita ingin doakan kepada mereka, doakanlah. Doakan kepada mereka dengan doa dan sedekah. Doa sampai, insyaallah sedekah sampai. Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan Al-Fatihah, sampai atau tidak, sebagian ulama mengatakan sampai, sebagian mengatakan tidak sampai. Kalau ibu mau kirimkan, kirimkanlah. Tapi pesan anak, doakan. Amalkan yang pasti, yaitu doa. Adapun Al-Fatihah, kata ulama sampai, sebagian mengatakannya, sebagian mengatakan tidak sampai. Lantas bagaimana? Ya udah doakan saja selesai. Kenapa sih tidak didoakan saja cukup? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi'afu. Ampuni ayahku, lapangkan kuburnya, tinggikan derajatnya, masukkan dalam surgamu yang paling tinggi, pertemukan aku dengan selesai, mustajab. Perbedaan, nih coba diperhatikan, perbedaan doa kita untuk meminta ampunan. Saya minta ampun untuk ayah dan ibu saya, dan saya minta oleh Allah, ya Allah, saya minta tolong saya mau beli mobil, beri saya mobil. Itu yang lebih cepat mustajab. Yang insya Allah mustajab adalah saya minta kepada Allah, ampuni ayah ibu saya. Itu cepat mustajab. Yang satu lagi, ya Allah saya minta mobil. Itu lama urusannya. Tergantung Allah, terserah Allah kapan mau kasih. Bisa difahami? Jadi kalau kita minta ampunan, itu mustajabnya cepat, Bu. Cuman nggak terasa memang. Ya Allah ampuni aku. Insya Allah mustajab. Ya Allah ampuni fulan. Insya Allah mustajab. Ya Allah ampuni ayahku. Kalau mintanya ampunan, maka ketahuilah Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah Maha Pengasih Penyayang. Dan Allah akan sambut doa itu dengan mustajab kalau minta ampunan. Tapi kalau minta dunia, tolong ya Allah, jadikan aku pejabat, jadikan aku punya rumah di tempat A, tempat B. Itu lihat dulu, Allah akan lihat maslahatnya. Kalau baik dikasih, kalau tidak, nggak akan dikasih. Tapi kalau sudah yang kita minta, ya Allah ampuni, Rabbighfirli wa liwalidayya, insyaallah mustajab. Insyaallah mustajab. Rabbighfirlil muslimin wal muslimat, insyaallah mustajab. Kalau yang diminta adalah ampunan, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Iin Bisono. Sepertinya ada dua pertanyaan dari beliau. Bismillah, afwan Ustaz, apakah saat berdoa kita harus dalam keadaan berwudu? Pertanyaan kedua, mengapa ketika kita berdoa berdoa di malam hari meminta kemudahan dalam urusan dunia sepertinya cepat diijabah,
Tapi ketika kita meminta agar orang lain diberi hidayah, terkadang doa kita belum dijawab oleh Allah. Apakah kita terus saja berdoa sekalipun tidak melihat terkabulnya semasa kita hidup? Syukron Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, pertanyaan pertama, apakah mesti wudhu ketika berdoa? Jawabannya kan tidak. Pertanyaan kedua, kenapa kalau kita berdoa urusan dunia di malam hari sering dikabulkan? Jawabannya karena malam hari waktu mustajab. Ya, jadi makanya kalau kita ada hajat, silahkan sholat 2 rakaat malam hari, minta kepada Allah, baik sebelum tidur atau setelah bangun tidur sebelum subuh. Gunakan malam untuk meminta permintaan-permintaan kita. Kemudian tadi Ibu mengatakan kalau permintaannya dunia cepat mustajab. Terlihat begitu kita masih hidup dikasih. Saya minta A, dalam hitungan sekian tahun masih hidup dikasih. Tapi ada permintaan hidayah kepada Allah, fulan ya Allah tolong tunjukkan dia. Sampai kita sudah di akhir hayat, sudah tua sekali kok belum dapat hidayah juga dia ya Allah. Nah, itu bagaimana? Itu semua kehendak Allah. Hidayah itu di atas kemampuan kita. Kita tidak mampu, itu kehendak Allah. Allah lebih tahu siapa yang berhak hidayah, siapa yang tidak. Lantas apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah terus berdoa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak putus asa dalam berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wahai ayah, salamun alaik, selamat, keselamatan atasmu. Sa'astaghfiru laka, aku akan mohon ampunan untukmu. Innahu kana bi hafiya, Allah itu sayang kepadamu. Nabi Ibrahim terus berdoa untuk ayahnya semoga diampuni, diberikan hidayah. Namun pada akhirnya Allah telah tetapkan ayahnya tidak mendapatkan hidayah, maka doanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla untuk hidayah kepada ayahnya. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam mendoakan anaknya untuk terus beriman, namun ketetapan Allah anaknya juga tidak beriman. Begitu juga Nabi Muhammad SAW terus berusaha agar pamannya masuk ke dalam Islam, Abu Talib. Abu Talib itu bapaknya Ali. Ali juga kita tidak tahu, tapi kemungkinan besar Ali juga pasti mendoakan ayahnya. Namun qadarullah mendahului doa-doa kita. Allah menginginkan menetapkan Abu Talib tidak dalam Islam. Jadi berdoalah terus. Selama orang itu dalam Islam, itu aja sih intinya. Selama dia masih Muslim, maka husnul dzanlah kepada Allah, dia akan taubat insyaallah di kemudian hari. Ketika masa tua, mudah-mudahan dia bertaubat. Yang penting dia Muslim. Seandainya dia tidak Muslim, teruslah berdoa, jangan putus asa. Allah yang Maha Kuasa. Seandainya pun dia akhirnya tidak jadi Islam, meninggal dalam keadaan kafir, sudah ketetapan Allah, ridhalah. Insyaallah Allah tidak akan jadikan kita sedih dengan kekafiran dia di akhirat, tidak. Nabi Muhammad sedih dengan kufurnya Abu Talib di dunia, di akhirat tidak akan sedih. Ibrahim alaihissalam sedih dengan bapaknya yang kafir di dunia, tapi di akhirat beliau tidak akan sedih. Sahabat banyak yang bapaknya kafir. Kenal dengan Khalid nama bapaknya Al-Walid, Khalid ibnul Walid. Walid kafir, meninggal dalam keadaan kafir. Kita kenal namanya Ikrimah itu bapaknya kafir. Nama bapaknya adalah Abu Jahal, kafir. Dan banyak lagi sahabat yang saleh, namun bapaknya kafir. Ali, Muslim, bapaknya kafir. Kita tahu Ali radhiyallahu anhu, tapi bapaknya kafir. Jadi, ya begitulah ketetapan Allah. Selama dia yang kita doakan masih dalam iman, udah itu syukuri, terus didoakan. Mudah-mudahan dia meninggal dalam keadaan iman. Tapi kalau dia sudah tidak beriman, doakan terus, semoga Allah masukkan hidayah. Kalaupun tidak, jangan bersedih. Nah, itu sudah ketetapan Allah, dan Allah tidak akan menghinakan kita, tidak akan
menyedihkan kita di akhirat dengan kafirnya orang tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Dari Ibu Nanan Rusmiati, sepertinya ini peserta baru dari 80 hadis pilihan, menanyakan terkait dengan buku, Ustaz. Buku sepertinya ada sisa 1-2, nanti kita kirim. Bukunya tidak dijual belikan, diberikan dan di Markaz Al-Hijaz. Baik. Baik, selanjutnya dari Ibu Susilawati. Ustadz, anak saya bertanya tentang arti dari kalimat akhir pada doa setelah azan, yaitu engkau tidak akan mengingkari janji. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya? Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya, mohon bantuannya Ustaz. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beramal saleh akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, orang yang beramal buruk akan dibalas oleh Allah dengan azab. Dan janji itu akan nampak secara jelas di akhirat nanti. Innallaha la yukhliful mi'ad, atau innaka la tukhliful mi'ad, ya Allah sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Artinya Allah janji. Banyak janji Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit pun amal saleh yang kecil akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun amal buruk akan dibalas. Janji Allah yang dimaksud di sini adalah janji di dunia ada, cuman terkadang manusia selalunya tidak merasa bahwa Allah telah menepati permintaannya, mengabulkan keinginannya. Kadang kalau di dunia ini manusia suka tak terasa. Nanti di akhirat akan jelas janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin seperti ini, kepada orang kafir seperti ini, kepada pemaksiat seperti ini. Dan itu disebutkan dalam surat Al-A'raf, disebutkan para ahli surga akan berkata kepada ahli neraka, wa nada ashabul jannati ashaban nar, wahai ahli neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Janji Allah telah kami terima. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah janji Allah telah kalian terima? Kata mereka, qalu na'am. Ya, kami telah terima janji Allah, kami disiksa. Ya begitu, itu maksudnya Allah tidak akan memungkiri janji, mobil khusus di akhirat. Itu akan nampak sekali janji Allah akan terlihat di situ. Wallahu a'lam. Baik, berhubung belum ada lagi pertanyaan di kolom chat, maka kita persilakan kepada Bapak jemaah sekalian yang ingin bertanya secara langsung. Silakan mengaktifkan mikrofonnya, sebutkan nama dan pertanyaan terkait pembahasan malam ini. Sepertinya sudah ada yang mengangkat tangan. Silakan Bapak Sunario. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Masih alhamdulillah. Poinnya sih begini Ustaz. Sebelumnya saya coba cerita bahwa semua umat itu kan diberi keistimewaan dalam puasa. Khusus Rasulullah, umat Islam, ada bab sahur yang membedakan dengan umat-umat lain. Nah, pertanyaan saya ini berkaitan doa tengah malam. Ini kan sepanjang hari, doa yang terbaik sebetulnya doa apa? Kalau di dalam sholat Qiyamul Lail kan ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu doa kawal jannah. Kemudian di dalam bab sahur. Nah, begitu juga, atau apakah doa keinginan sesuatu, atau saya baca lagi doa yang lebih mendekatkan ke diri, ke Allah. Itu kira-kira apa? Kalau yang di dalam diajarkan Rasulullah kan mintalah yang asyhadu an la ilaha illallah, as'aluka ridha wal jannah. Begitu juga di dalam Lailatul Qadar. Itu ada kekhususan Ustaz. Kalau yang sewaktu-waktu ini bagaimana? Terima kasih. Ya, kita lihat lagi hadisnya. Jadi untuk yang ini, hadis ini tidak ada kekhususan. Di sini dijelaskan khairan, pemohon kebaikan. Ya, di sini pemohon kebaikan ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Kebaikannya boleh dunia, boleh akhirat. Boleh akhirat, boleh akhirat. Jadi tidak ada kekhususan di hadis ini ya. Artinya boleh saja. Kalau nanti melihat hadis-hadis yang lain, apa yang terbaik? Yang terbaik adalah istighfar. Yang terbaik adalah doa agar kita istiqamah, hati kita ditetapkan dalam agama kita. Itu boleh saja kita terapkan. Tapi secara umum hadis ini
menjadikan dilepas doanya, boleh apa saja baik dunia atau akhirat. Alhamdulillah. Demikian Allah a'lam. Baik, barakallahu fikum. Makasih. Sama-sama Pak Sunario. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Ibu Adrianti. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Maaf ya Ustaz. Ustaz, saya sudah biasa berdoa begini, cuma saya rasa apa doa saya ini egois apa ya. Saya gini Ustaz, ya Allah, dengan rahmat-Mu mudahkanlah segala urusan keadaan dan urus saya di jalan yang Engkau ridhoi. Jangan Kau biarkan saya sekejap mata pun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Gitu juga doa untuk anak saya. Apakah doa saya itu boleh kayak gitu Ustaz? Enggak egois gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, doa yang Ibu sampaikan sangat bagus sekali. Sangat bagus, tidak ada egois. Kita itu dalam berdoa itu benar-benar harus menumpukan kemampuan Allah dan meniadakan kemampuan kita. Paham nggak? Iya. Itu kalau doa itu jangan ngomongin kemampuan saya, kan gitu ya. Saya tuh nggak bisa apa-apa ya Allah. Walaupun saya bisa ini, setelah ini saya bisa kok lakukan. Tapi di depan Allah nggak boleh. Saya tidak bisa ya Allah, saya tidak mampu kecuali Engkau izinkan, kecuali Engkau bantu. Saya tidak bisa, urusan saya ini mudah kalau tidak Engkau mudahkan. Tidak apa-apa, itu justru itu menunjukkan kelemahan kita. Sekali lagi, kalau sudah minta kepada Allah, jangan pernah berpikir kemampuan saya, kemampuan dokter, kemampuan yang lain, langsung semua kemampuan. Tutup kemampuan yang manusia, baru minta kepada Allah. Kemudian doa yang tadi minta kemudahan dalam segala perkara, itu sebenarnya doa itu bagus. Bisa juga maknanya sama dengan itu ada dalam ayat Al-Quran, yaitu doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Tolong perkaraku ini dibimbing ya Allah, diarahkan. Saya nggak bisa mengarahkan hidup saya sendiri, nggak bisa mengarahkan anak saya kemana, nggak bisa mengarahkan saya mau tinggal di mana, nggak bisa mengarahkan saya mau usaha apa, saya nggak bisa. Tolong segera perkara saya diarahkan. Itu doa itu bagus dibaca yang tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah, berikan aku kasih sayangmu, wahayyi lana min amrina rasyada, saya tolong dibimbing dalam segala urusan saya. Yang dibaca doa ini, doa ada di surah Al-Kahfi. Doa yang dibaca oleh penduduk Kahfi ini dalam surah Al-Kahfi itu maknanya sama dengan yang Ibu baca, tapi Ibu bahasa Indonesia. Gak apa-apa. Kemudian juga sekedip mata, jangan tinggalkan aku sekedip mata. Itu doa dari Nabi SAW sama seperti itu maknanya, yang mana Nabi SAW bersabda, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, artinya jangan urusan saya ini ya Allah Engkau berikan ke saya. Saya nggak mau, walaupun sedetik mata. Saya punya urusan dunia dan akhirat. Tolong jangan kau serahkan kepada saya sekedip mata. Saya nggak mau. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau jadikan saya ke diri saya berpangku. Tidak, saya tidak mau. Jangan kau jadikan urusan itu saya ngatur. Saya tidak mau. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Sekedip mata. Itu tadi saya anak sampaikan. Yang di awal tadi. Kebanyakan manusia terlalu mengandalkan hitungan-hitungannya, kemampuan-kemampuannya. Akhirnya dia pusing sendiri di dunia. Harusnya nggak gitu. Harusnya doa tadi. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau serahkan aku, urusanku pada diriku sekedip mata. Tolong semua diaturkan. Nah itu harusnya baru hidupnya santai, tenang-tenang aja. Benar banget yang Ustadz bilang tadi tuh, selama ini semuanya lancar-lancar aja dan kita tenang gitu. Ya udah terserah Allah, kalau memang rezeki kita, kalau ada izin Allah, kita itu pasti terjadi. Memang benar Ustadz. Benar banget Ustadz. Makasih ya Ustadz. Nah itu namanya ni'mat iman. Alhamdulillah. Itu nggak semua sampai di situ. Selamat yang sudah sampai di situ, semoga istiqomah. Amin. Wallahu a'lam.
Selamat yang sudah di situ ya, alhamdulillah. Yang belum belajar. Allah. Masuk tadabur, ibu-ibu sekalian, supaya makin kencang imannya. Nah, Allah alam, terima kasih sampai di sini dari Ana. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Ilham, silakan. Mungkin pesan Ana yang terakhir. Doa adalah ibadah paling ringan tapi paling manfaat. Maka berdoalah. Dalam keadaan apapun, suci atau tidak suci, duduk, berdiri, dengan terucap ataupun terbetik dalam hati, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan berjalan berdiri, berdoalah, perbanyaklah doa. Kemudian serahkanlah segala perkara kepada Allah. Serahkan segala perkara kepada Allah, wabil khusus ketika doa. Terakhir ada hadis dari Nabi SAW, nanti di-share lagi Ilham di grup Markas. Dan di grup 80 hadis pilihan yang doanya kata Nabi SAW, hadisnya adalah berdoalah kepada Allah, mintalah pertolongan Allah walaupun dalam urusan tali sendalmu yang putus. Betapa banyak manusia putus sendal tidak ingat Allah. Nabi mengatakan sendal putus pun mintalah kepada Allah pertolongan. Yakni sampai perkara yang remeh kita suruh serahkan kepada Allah. Ya begitulah. Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maka akan mendapatkan kecukupan dan ketenangan. Wallahu a'lam. Demikian dari Ana, Ana serahkan ke Ilham. Silakan Ilham tutup. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, demikianlah seluruh rangkaian agenda 80 hadis pilihan yang telah kita lalui bersama. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Rahmat Hidayat Lubis yang telah membersamai kita pada malam hari ini. Dan juga jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak, Ibu dan jamaah sekalian yang telah berkenan hadir dan telah tertib dalam mengikuti kajian ini hingga berakhir. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup dengan membaca bersama-sama hamdalah. Dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.